Sobat Maestro masih di Ladies Talk kali ini extended version ya dari Luka. Ini kalau misalnya ngomongin Luka memang harus di extend memang karena mungkin kita sudah menggali udah selama 10 tahun aku menggali luka diriku ini tapi kayaknya udah beres padahal sebenarnya belum beres gitu kan ya. Banyak banget Betul, kejadian-kejadian yang kira-kiranya kayak kok aku nggak apa-apa kok aku nggak masalah kok. Tapi betul. justru ada efek Nutupin banget, ya. efek banget di tindakan kita sehari-hari gitu. Misalnya, Iya. Ya, Itu yang nutup. Tapi Ya. ada yang terbuka juga ya, Kak. Itu tadi Apa yang tuh? nutupin. Tapi ada juga yang terbuka gitu. Tiba-tiba terlalu- orang ngomong apa, langsung marah gitu kan. benar. Padahal kita misalnya sumbunya pendek. sumbunya pendek, benar. Kayak misalnya nih yang paling gampang banget di sosmed aja. Misalnya ada yang lagi ngetik-ngetik apa segala macam tentang berita apa gitu ya. Kita biasanya lihat si komennya kan. Justru biasanya kita lebih lucu dan lebih ketawa kalau ngelihat komennya, benar nggak sih teman-teman? Iya, benar-benar. Baca komen, bukan lihat. Baca. Iya, baca. Ya benar sih. Benar Kalau juga. dilihat doang itu nggak dibaca tuh. Iya. Kalau dilihat doang nggak lucu. Nggak lucu, harus dibaca. Iya. Ini benar-benar istrinya Mas Hendar ya. Iya. Kalau dilihat doang biasa cuma terpukau aja gitu. Benar. Jadi intinya kita tuh malah konsen ke komennya, benar nggak sih Iya, teman-teman? iya. Nah itu karena si sumbu pendek itu loh Mbak. Kadang-kadang Iya, betul. ada satu masalah dilontarin, tapi komen-komennya itu wah luar biasa banget. Dan kadang-kadang komen itu lebih jahat daripada kenyataannya karena Iya, orang itu nggak tahu benar. situasinya gitu ya. Apalagi orang Indonesia juga kebanyakan tidak mau membaca cerita literasinya itu dengan komplit. Jadi literasi yang Yes. dibaca nggak komplit, tapi dibaca hanya judul doang gitu. Dan Benar. judul itu sudah berasumsi di dalam pikirannya bahwa dia begini. Padahal ya ceritanya nggak seperti itu gitu ya. Benar. Nah, itu bagian dari sebetulnya ternyata masyarakat Indonesia juga punya luka batin, punya pola asuh di masa lalu yang belum beres. Negaranya ya. Masyarakatnya yaitu apa? Kita dijajah terlalu lama. Iya. 350 tahun oleh Belanda. Jadi penjajahan itu ternyata mempengaruhi, feodalisme itu mempengaruhi pola pikir masyarakat kita itu seakan-akan sebagai budak ataupun slave yang menganggap kalau ini contohnya yang paling ini. Lihat bule aja, seakan-akan bule itu levelnya lebih tinggi daripada kita. Padahal bulenya blow on gitu ya. Setelah bergaul ataupun bekerja dengan para bule itu ya kita bisa tahu kok orang Indonesia lebih pinter. Tapi mentalitas kita tanpa disadari itu seakan-akan kita teh minder gitu loh. Nah, mau tidak mau penjajahan itu memang mempengaruhi culture orang Indonesia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, edukasi. Bagaimana orang kaget di pelosok-pelosok yang dulunya tidak pernah punya internet, tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Saya tinggal di kampung saya terpencil, cuman punya TV hitam putih, tapi kemudian dengan adanya teknologi saya bisa punya handphone. Dan saya cuma bisa main sosial media, tapi saya tidak pernah tahu situasi di luar sana seperti apa, karena yang ini saya ketahui, informasi-informasi yang masuk, itu nggak saya filter, nggak kita filter. Sehingga waktu melihat ini ada kecemburuan sosial, ada kemudian sok tahu, ingin tahu hidupnya orang lain. Jadi komen-komennya teh julid-julid gitu loh. Komen-komennya itu sesuai dengan standar level yang dia ketahui di otak dia dan hati dia gitu. Nah ini yang mempengaruhi juga di dalam yaitu kecerdasan bangsa itu sebetulnya memang revolusi mental, revolusi jiwa, kecerdasan bangsa ya memang perlu juga ya untuk supaya yang terjadi saat ini gampang banget sumbu pendek juga itu semua dipengaruhi satu hal kalau saya ngelihat adalah iri hati ya, sirik ya terhadap keberadaan atau ekonomi orang lain gitu. Minyak sulit, baru dibuka antriannya seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir ngantri juga boleh beli cuma 2 liter ya, gitu. Tapi giliran ada orang yang tidak ngantri dikata-katain sombong ataupun sudah menimbun di rumah ataupun ya kamu kaya kamu bisa beli minyak jagung misalnya atau apa. Nah hal-hal seperti ini. Jadi ada kecemburuan sosial di masyarakat kita itu dituangkan semua kebencian kecemburuan itu di komen-komen di sosial media.
Self pity-nya berarti ya, self pity. Ya, ya. Ini kalau udah ngomongin negara jadi luas banget, terus ini PR-nya berat banget. Ya, jangan deh kita balik aja lah yang lady stock aja deh ke Enggak, tapi ya bener loh, Maestro, kalau misalnya gitu ya kita mulai dari keluarga kita aja, ya. kita perbaikin. Kalau nggak dari diri kita sendiri aja, kalau semua orang punya pemahaman Dari tentang perempuan ini, aja gitu. dari perempuan. Iya. Tadi ngomongin soal minyak aja gitu kayak, lu nggak ngantri, lu sombong. Ya kan? Iya, Karena iya, si perempuan nih, gue nggak mau ikutan arisan gitu, gue nggak mau karena gue nggak biasa sebetulnya gitu kan. Tapi gue jadinya sombong, ngerti nggak? Padahal gue nggak lagi luka hati loh, maksudnya. Dan gue juga nggak tersinggung sama kalian loh, kalian go ahead gitu loh. I just don't feel like it gitu, tau nggak? Tapi jangan-jangan karena malu diri gitu, dan nggak ada sebenarnya, cuma nggak suka aja gitu, hahaha gitu. Itu kan jadi salah juga ya? Enggak. Oh ya enggak, maksudnya enggak. Salahnya di mana? Enggak, buat masyarakat tuh itu salah gitu. Oh ya, karena tatanan masyarakat kita kayak seperti sebuah stigma. Namanya ibu-ibu, kalau tinggal di kompleks ya kudu arisan. Kalau enggak ikut arisan, stigma itu kamu something wrong. Ini terjadi dengan diri saya. Jadi Ina waktu tinggal di rumah saya yang lama, kompleks perumahan, itu saya 30 tahun tinggal di sana. Itu waktu awal-awal arisan mulai, itu saya sudah tidak ikut. Dan saya ngomong sama Pak RT, sama Bu RT waktu itu bahwa alasan saya adalah gini, kalau saya dapat uang arisan, berarti arisan kudu di rumah saya. Betul. Sedangkan Inoy bekerja, Inoy jarang banget ada di rumah. Jadi daripada saya cuman taruh uang, nggak ada esensinya, padahal esensi arisan kan ngumpul. Nah, waktu saya sampaikan, betul kata Titin, ada beberapa orang yang merasa sombong banget sih dia, tapi ada orang dan puji Tuhannya, Ibu RT-nya dan Ibu RW karena kenal banget dengan Inoy karena saya juga jarang di rumah, dia justru mensupport saya dan mendukung dan menceritakan karena dia memang jarang ada di rumah. Jadi kalau misalnya dia dapat arisan, cuma terima duit saja dia nggak mau karena esensinya arisan bukan di sana kalau buat Inoy. Dan itu berpuluh tahun saya nggak pernah ikut arisan dan itu saya lanjutkan di perumahan saya sekarang. Cuman uang 50.000 mungkin untuk senang-senangan. Tapi Inoy memang tidak suka. Bukan tidak suka ya, memang saya nggak mau ikut arisan itu hanya karena terpaksa saja, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih senang gini, kalau memang saya bisa untuk melakukan satu sosialisasi dengan tetangga, saya pasti akan datang dan saya bisa ikut meramaikan situasi. Tapi kalau saya harus benar-benar setiap bulan juga arisan nyumbang duitnya begini, pertama, saya tuh lupa. Yang kedua, kalau ditagih juga saya jadi nggak enak gitu loh, Noy belum bayar gitu loh. Iya benar. Jadi saya tahu diri dan itu harus saya sampaikan. Jika terjadi alasan saya tadi itu bisa diterima ya puji Tuhan. Kalau tidak, saya nggak ambil pusing, Tin. Jadi kembali kepada motif di dalam diri saya tidak mau ikut arisan itu. Karena memang saya punya alasan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi jika saya diomongkan sombong dan sebagainya, saya tidak terlalu pusing dengan itu. Dan saya tidak akan tersinggung. Karena pasti akan selalu ada orang-orang yang berbicara tidak baik terhadap diri kita gitu. Nggak selamanya orang bisa menerima kita kan. Kita sudah berlaku baik diomongin. Apalagi nggak berlaku baik. Jadi ya do excellent aja gitu loh. Karena orang bisa mengatakan hal tidak baik kepada orang lain itu karena perbendaharaannya dia itu tidak baik, perbendaharaan isi hatinya nggak baik gitu kan. Jadi yang keluar ya yang hal yang nggak baik gitu. Begitu kira-kiranya. Oke, nggak apa-apa. Arisan sih. Haleluya. Ada teman. Arisan. Aduh, kalau disantai repot bikinin baju, saya mah sungguh. Arisan berlian itu kan kemarin itu lagi ini banget tuh, lagi happening banget. Happening. Nah, itu nggak punyanya berlian, nggak punyanya itu batu kali itu ada banyak. Batu akik ya. Aku mau nanya soal ini, yang tadi soal Restore Heart itu kan tadi ada langkah-langkahnya buat menuju pemulihannya. Nah, yang mau aku tanya adalah gangguan apa sih sebetulnya yang bakal dihadapi oleh mereka yang pengen Restore Heart gitu? Tidak didukung oleh lingkungan. Oke. Tidak didukung kayak apa oleh tuh? Kayak pertemanan yang suka manas-manasin atau pertemanan yang tidak sehat juga karena sebetulnya di antara pertemanan itu mereka juga punya luka batin. Contohnya,
Ricky pengen keluar dari masa lalu, mau melakukan perubahan, respon yang baik. Waktu kamu bertemu dengan mereka biasanya kalau ngomongin atau bergosip dengan seseorang, bergosip tentang sesuatu, kamu tuh nimpalin terus tuh. Nah, waktu kamu sudah tahu bahwa pembaharuan budi, hal tersebut nggak baik, karena kamu harus melakukan hal yang seharusnya, kamu mulai ngomong misalnya, kamu diam saja, karena kamu nggak mau nanggepin. Temanmu ngomong, kok lu berbeda sih sekarang? Kok lu nggak mau lagi sih ngegosip? Kok lu, jadi ada satu respon yang bertolak belakang, justru karena kamu bersikap positif, kamu dinilai negatif. Itu salah satunya yang bikin, bisa ngerti gak maksudnya Inai? Yang biasanya lu tukang ngomongin orang, tapi tiba-tiba kali ini kamu tahu bahwa ngomongin orang itu bagian dari kepahitan. Kamu sudah beres, kamu nggak jadi ngomongin orang, kamu jadi bahan omongan sekarang. Kok lu jadi kayak gini sih Rick gitu. Nah, kalian berarti harus keluar dari lingkungan yang seperti itu. Itu salah satu, yaitu tidak ada dukungan dari sekitar. Yang makanya kedua, Ki, bertobat jangan kecepatan Ki. nah ini nih, ada salah satunya nih. Salah satunya. Toxic. Iya, ayo putus asa, jangan semangat. Mbak Inoy, tapi berarti kalau luka batin orang lain gitu ya, itu tuh bisa mempengaruhi. Jadi gimana ya? Dia tuh bisa jadi toksik buat semua teman-teman ya. Berarti benar ya? Betul. Orang termasuk lain diri itu kita. Juga, Ya kan bosnya busuk. Termasuk diri kita. Jadi Elke, itu ada satu contoh, yaitu buah yang busuk kamu dempetin dengan buah yang segar. Tanpa disadari, dempetin aja. Misalnya apel dengan apel busuk dengan apel yang nggak busuk, atau pir yang busuk dengan pir yang nggak busuk. Itu tiba-tiba nanti bukan yang busuk ini yang menjadi seger, tapi yang seger tadi mulai ada titik-titik busuk. Waktu ketempelan oleh hal yang busuk tadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita juga perlu tahu bahwa di dalam restoring heart kita juga bisa diberikan wisdom oleh Allah untuk memilih teman-teman pergaulan kita nantinya. Itu udah otomatis. Jadi holistik dari Allah itu benar-benar sampai hati kita bersih, pola pikir kita bersih, kamu pasti juga akan mulai memilih teman-teman kamu. Karena hatimu aku nggak nyaman dengan dia. Itu otomatis tuh. Jadi itu yang aku sebut bahwa kasih karunia Allah bagi kita itu cukup, karena tanpa kita sadar itu bukan kita yang mengerjakan, Allah yang mengerjakannya buat kita gitu. Jadi waktu kita disembuhkan dari luka batin, otomatis kita juga akan difilter dari pertemanan kita yang negatif-negatif, yang toksik-toksik tadi gitu. Oke, soalnya kan sering kayak gini nih, Mbak Inoy. Misalnya aku punya masalah, aku punya masalah sama Koriki nih misalnya, terus aku cerita sama Cititin, aku mikirnya ini masalah biasa, tapi padahal sebenarnya mungkin luka batin gitu kali ya. Terus aku cerita ke Cititin, nah Cititin menerima dengan hati yang mungkin, oh iya itu tuh dia salah. Nah dia kan luka juga tuh sama Koriki, padahal bukan Cititin sama Koriki gitu yang perang sebenarnya. Itu berarti aku buang sampah terus ngejadiin Cititin sampah juga berarti. Betul. Oh my God. Jadi itu sama, keterlaluan kamu ke. Itu sama dengan analoginya. Kalian tahu rawon kan? Tahu. Enak. Ya, enak kan, hitam warnanya kan? Hitam kan? Tapi isi panci rawon ini sudah berhari-hari isinya rawon hitam, kamu buang, tapi nggak dicuci. Tapi kamu ganti dia dengan es campur, tanpa dicuci. Oh, yang nggak enak tuh ya? Rasanya es campurnya minyakan. Ya, itu yang pertama. Itu sebabnya di dalam restoring heart, hati kita teh seperti sebuah bejana baru, di mana itu dicuci bersih, baru kemudian diisi oleh anggur baru. Itu analoginya seperti itu, sehingga bejana baru ini waktu diisi oleh hal baru, itu buahnya teh baru. Jadi bukan cuman sekedar dibuang saja sampahnya, tapi kantong sampahnya nggak dibersihin. Iya, benar. Itu analoginya kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, artinya waktu Elke menyadari bahwa aku mau nih dirubah hatiku, terus kamu cerita tentang sesuatu ke Ricky, ke Titin,
Ricky kok begini ya? Kamu masih ada tuh sedikit slack gitu. Udah. Jika Titin itu mulai manas-manasin, iya tuh Ricky gini, kamu langsung seperti kayak dapat alert, dapat satu warning. Tin, emangnya Ricky bermasalah juga sama kamu? Kan enggak. Kan di kasus ini cuman aku sama kamu. Jadi kamu pun akhirnya otomatis juga bisa membantu Titin untuk tidak ikut terlibat di situ untuk sesuatu yang sebetulnya nggak ada kaitan karena Titin juga luka batin. Ini sama seperti sebetulnya menjawab pertanyaan Fang tentang suami istri, yang satu nggak mau disembuhkan, istrinya dulu yang disembuhkan. Sehingga waktu istrinya ini sudah sembuh, sudah sehat, komunikasi itu memulai istrinya, suaminya mau nggak mau akan tersembuhkan juga. Karena dia dapat satu pengaruh bagus gitu loh, pengaruh baik gitu. Nah kalau belum kuat, justru pengaruh yang negatif ini yang akan lebih mengetrek yang baik tadi gitu kan, kasihan gitu kan, sayang gitu. Gitu ya. Wah, berarti ini kita harus ini loh Sobat Maestro, kalau masih ada luka nggak diberesin dulu sama Tuhan, wah kita ngelukain yang lain-lain lagi loh ternyata. Jadi kecenderungan orang yang luka batin, dia mencari teman ataupun membuang untuk melukai orang-orang yang lain. Dengan kata-kata kasar, dengan sikap, dengan buah-buah yang tidak baik gitu, dan itu otomatis juga melukai orang lain. Nah kalau yang ini dilukain satu dengan yang lain, udah. Makanya ada satu situasi, saya pernah tuh ngeliat di pekerjaan, jadi banyak orang, ada 1-2 orang yang luka batin, tapi membuat sebuah efek yang negatif di dalam kantor tersebut. Karena setiap kali atasannya tadi mengatakan si A, ini teh orang ini kebetulan dominan banget, dia yang bisa kayak memprovokasi teman-temannya untuk tidak melakukan instruksi ataupun arahan daripada pemimpinnya. Dan ini yang tadi salah satu mental check juga, yang tidak submit kepada otoritas. Nah itu otoritas, betul. Oh itu ya, berarti kita nggak cuma mental check up aja, ini kita udah jadi toxic atau belum nih sama lingkungan kita. Jangan-jangan selama ini kita toxic nih. Wah, gawat ya. Tapi kan orang yang toxic kayak ini sebetulnya kan, kayak dia nyari kayak semacam pembenaran juga ya, sebetulnya. Pembenaran juga kan. Itu yang tadi aku bilang, selalu dia nyalahin orang luar, bukan dari dalam dirinya, Rick, yang dicek. Orang toxic kan begitu kan? Iya. Gua gini karena Ricky, gua gini karena Hendar, gua gini karena Elke, gua gini. Gak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Padahal udah tahu salah, ya kan? Jadi toxic nih kita. Ya, Sobat Maestro, terima kasih untuk teman-teman yang masih hadir di Ladies Talk ya. Ini memang kalau misalnya ngomongin tentang hati, nggak bisa cuma 2 episode, 3 episode nih, Sobat Maestro ya, banyak banget. 40 hari, 40 malam. Ya, oke. Ya seru banget sih pastinya ya Sobat Maestro, dan kalau misalnya nanti juga Sobat Maestro mau ada yang nanya-nanya atau mau konsultasi secara langsung ya barengan sama Ladies Talk, bisa request juga di direct message di Instagram Maestro Radio Bandung. Nanti tinggal milih, aku mau ngobrolnya sama misalnya sama Mbak Inoy yang kali ini lagi jadi bintang tamu kita, ya itu boleh banget ya, jadi bisa ngobrol bareng di Zoom. Jadi kalau tapi bisa request juga, aku nggak mau di on air ya, itu bisa nanti kita nggak di on airin, jadi kita sistemnya taping gitu, jadi rekaman kayak gitu. Dengan senang hati atau mau ngobrol dengan seluruh Ladies Talk, wah dikeroyok rame-rame juga boleh gitu. Iya. Jangan kemana-mana, ditunggu terus Sobat Maestro ya.